bersama kita berdua, aku Dokter Ulung. Aku Dokter Velia di Seleb Sehat Lewat Berita. Nah, di episode kali ini aku sama Dokter Velia bakal bahas tentang gaya hidup anak kosan zaman sekarang. Nah, gaya hidupnya tuh kalau dilihat dari segi kedokteran apa yang mau dibahas nih Dokter Velia? Kan kita berdua adalah anak kosan nih. Kita adalah mantan anak kosan. Mantan anak kosan. Sampai sekarang saya masih Dokter Velia udah enggak ya, saya masih. Jadi kita sama, aku juga lama sapi ngekos. Ya, sama ngekos waktu itu. Yang membedakan itu adalah gaya hidupnya itu makanan. Nah, Ya, biasanya anak kosan itu adalah orang-orang yang sibuk, yang lifestyle-nya itu cepat, jadi apa-apa tuh pengen instan. Ya. Jadi makanan juga yang penting makan cepat, kenyang, instan, terjangkau, murah, habis itu biar langsung berkegiatan lagi. Ya. Dan biasanya kan kalau ngekos itu fasilitas untuk memasaknya kan juga terbatas ya. Terus belum lagi jarang banget kosan yang harganya itu medium, terjangkau itu punya dapur, utility dapur. Biasanya tuh kadang sharing dapurnya, belum ngantri, berantem bahan makanan dicolong. Dan belum tentu juga ada dapur dan perlengkapan yang lengkap, mau masak juga. Benar. Terus juga biasa kan anak kosan ya pelajar gitu, terus orang yang kerja. Ya. Belanjanya juga mungkin ya nggak ada waktu juga buat beli bahan-bahan yang segar. Belanja nggak ada waktu, masaknya juga nggak ada waktu, malas. Sekarang udah berkegiatan, pulang malam bawanya pengen tidur, jadi pengen yang instan-instan aja, atau makan pada saat siang, dimakan siang tinggal beli gitu. Ya, nah, pengalaman Dokter Velia nih, aku pengen nanya nih, sebandel-bandelnya, setidak peduli tidak pedulinya dengan kesehatan, itu apa kebiasaan makan yang paling jelek saat waktu ngekos dulu? Pokoknya aku pertama kali kena mah itu pas kuliah, dan aku kena keracunan makanan pas kuliah. Waktu itu makan apa? Maksudnya telat makan kah atau makan apa gitu? Pas keracunan makanan ya, mungkin aku mau cerita. Ini the real aku beneran keracunan makanan parah banget. Jadi aku itu besoknya mau ujian anatomi. Itu ujian pertama aku di kampus kedokteran. Jadi baru pertama kali ujian universitas tuh ujian tuh anatomi. Jadi aku belajarlah ke kosan teman aku. Aku ingat banget sama Dokter Iyo sama Dokter Adit yang sekarang lagi ngambil spesialis anak sama ortoped. Aku sama teman aku Dokter Tika, waktu belum jadi dokter, belajarlah ke sana. Terus dan aku pertama kali nyoba makan warteg. Karena aku baru pertama kali ngekos dan biasa kan dimasakin sama mama ya. Aku iseng lah nyoba makan warteg. Yuk makan warteg. Dan aku makan warteg itu, aku ingat banget deket kosannya temen aku itu makan sayur nangka, Bo. Jadi udah pertama kali, ibaratnya kayak pertama kali main game langsung ke bos besar gitu ya, sayur nangka berat loh. Sayur nangka. Kan karena warnanya kuning, jadi kan kesannya kayak gurih banget ya, delicious gitu. Ternyata pas aku makan baru juga berapa suap, satu dua suap lah, asam. Berarti basi. Untung aku tahu rasa basi itu seperti apa. Kalau enggak kayak emang begini kok kayak ada yogurtnya. Mungkin ini sayur nangka ya gitu. Dan mamaku juga jarang masak sayur nangka. Makanya kayak ini seasonal ya, sayur nangka seasonal. Gue juga ngapain ya seasonal traits. Enggak, lagian gue juga ngapain ya, iseng-iseng banget kuning, sayur nangka gitu, menarik gitu. Makan 1-2 sendok. Terus lagi belajar anatomi. Anatomi itu adalah ilmu pasti. Jadi ya tulang ya di situ, jumlahnya segitu. Nggak bisa dikira-kira ya, pokoknya udah hafalan. Jadi fix. Jadi memang hafalan, lo harus punya konsentrasi yang tinggi dan memang harus menghafal. Tiba-tiba gue muntah-muntah. Habis makan selesai belajar, habis langsung muntah-muntah, literally bener-bener muntah tuh 3 kali sampai 5 kali lebih, ditambah BAB. Diare. Muntah itu jadi break. Atas ke bawah. Oh my god, maaf ya, cuman aku bener-bener menceritakan pengalaman pribadi. Muntah, Bo, dan BAB. Itu sampai temen aku yang gini, Vel, lu nggak apa-apa, Vel. Itu pasti lemas banget ya? Parah banget dan non-stop, tau nggak? Akhirnya aku dibawa pakai bajai ke rumah sakit Islam. Zaman dulu. Naik bajai, di situ aku akhirnya diinfus, dikasih obat anti muntah, memang keracunan makanan, dikasih obat anti muntah segala macam. Ya udah, tapi ya the show must go on. Besok aku harus ujian. Lulus. Alhamdulillah. Berarti ada B minus sama C, yang penting lulus aja anatomi. Betul. Itu. Terus ya
Jadinya lah mulai dari situ start lah Kayaknya nih. food poisoning dulu, baru habis itu mah. Jadi aku tuh bingung. Tiba-tiba gastritis ya teman-teman. Jadi nggak tahu ya pertama kali. Dan itu belum ke bagian penyakit saluran pencernaan. Jadi belum lo nggak ngerti tahu banget, gitu. betul. Baru awal. Iya baru awal. Jadi kayak beberapa bulan kemudian kayak jadi mah itu apa ya dan rasanya seperti apa tuh kita nggak tahu. Dan anak SMA abis tuh ngekos jadi belum familiar sakit lambung sakit mah itu apa. Betul. Tiba-tiba ngerasain kayak Sakit perut yang diremes-remes. ya kayak kok melilit Tapi nggak pingin BAB. iya kayak ada yang Nggak ada urge untuk BAB. iya, kayak ada yang perih kayak ada yang nyayat perut hilang timbul yang timbul ke dokter dokternya ngetawain aku kamu anak mah kedokteran, tapi ternyata iya sakit. kamu mah terus aku ketawa ya Allah gue kena mah juga nih Betul. Tapi perlu diingat ya teman-teman di sana, kalau mau tahu mah itu sebenarnya bukan bahasa atau istilah penyakit. Mah itu adalah dari bahasa Latin atau bahasa Belanda ya kalau nggak salah namanya lambung atau perut. Di perut Itu mah. lambung, mah Gitu. Tapi aslinya penyakitnya namanya gastritis. Gitu teman-teman. Tapi ya itu pengalaman yang menurut aku cukup jadi shock ya. Maksudnya kayak ini kan pengalaman pertama ngekos terus makan sembarangan dan jadinya malah sakit gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman lihat di luar sana sekarang kan kesiapan ngekos itu kan berbeda-beda tiap orang. Ada yang kosannya kosan sultan. Ada pembantunya, ada chefnya, dimasakin dan lain-lain itu sultan atau sultana. Kita bukan anak sultan. Kita kan bukan anak sultan, ya anak biasa aja. Jadi kita memang harusnya sih lebih kos itu kan artiannya kan lebih mandiri ya, dokter. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nah tapi sekarang sayangnya anak-anak zaman sekarang nih kalau udah ngekos tuh kan bawanya pengen yang instan. Berarti makanannya instan, minumannya juga instan. Nah sometimes itu kan jadi sebuah alasan dimana kayak, aduh nggak ada waktu deh buat masak sendiri, nggak ada waktu deh buat pesan-pesan dalam aplikasi. Jadi pesannya mau yang instan nih dok. Atau teman-teman di luar sana pernah nggak yang namanya kayak makan makanan yang kaleng atau banyak mengandung pengawet? itu bahaya ya itu karsinogenik. Betul, tapi bukan berarti kita ngecap semuanya, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, otomatis mungkin bisa mengganggu kesehatan. Contohnya ya tadi ya kornet atau sarden gitu. Contohnya tuh sekarang udah banyak banget kayak kornet, nggak usah disebutin mereknya. Kornet, sarden, bumbu nasi goreng, bumbu-bumbu yang lain yang di dalam kaleng. Sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya. Bagusnya mungkin dia akan bilang nih mengandung zat besi, mengandung multivitamin dan lain-lain yang memang sudah ada di dalam sana kandungannya. Tapi teman-teman harus ingat, makanan pengawet itu diawetkan dengan zat-zat pengawet yang belum tentu alami ya, Dokter Velia ya. Kalau secara berlebihan juga itu nggak baik dikonsumsi oleh tubuh kita. Betul, itu kan makanan kaleng itu darurat sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada makanan lain, ya kita boleh makan makanan kaleng. Atau misalnya lagi ada bencana alam, Lagi pandemi atau lagi pandemi, kan ribet nih ya, nggak ada yang tuh nggak buka, silakan makan makanan kaleng. Tapi jangan dikonsumsi secara setiap hari gitu, karena ini bukan vitamin, tetapi makanan kaleng. Dan ingat, biasanya makanan-makanan kaleng tersebut nggak yang asin dan nggak yang manis, mostly itu terlalu asin atau terlalu manis. Kenapa? Karena ada kandungan-kandungan yang bisa mengawetkan bahan makanan tersebut, tetapi jadinya kandungan natriumnya atau glukosanya jadi terlalu tinggi. Nah, jadi terlalu tinggi. Glukosa buat pemanis, gulanya, natriumnya itu buat yang bikin asin. Betul. Dan ternyata keduanya bahaya ya, Dokter Velia. Bahaya. Karena yang asin bisa membuat jadi darah tinggi, kalau yang manis bisa diabetes. betul. Ini pengalaman aja ya dok ya. Aku tuh dulu mama aku itu sebelum tahu aku masuk ke dokteran ya, mama aku tuh sering banget beli longan kalengan. Ya emang enak banget sih. Jadi kalau teman-teman di luar sana tahu ya, atau dokter Velia pasti tahu ya. Longan tapi di dalam kaleng. Jadi longannya tuh diawetkan dengan air yang manis banget. Iya, aduh itu. Kalau dikasih di dalam kulkas, kita buka nih kalengnya krek, abis itu kita masukin, nanti kita kasih es lagi, itu kan enak banget ya. Enak banget. Ternyata gulanya itu sangat tinggi teman-teman. Iya, tapi enak banget teman-teman. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi boleh dimakan tapi sesekali ya Dokter Velia. Gitu. Nggak boleh terlalu sering-sering, diimbangi juga sama olahraga pokoknya. Mungkin dokter Ulum punya cerita tentang teman yang gaya hidup anak kosnya itu. Nah, kalau diingetin Dokter Velia, aku juga jadi pengen sharing nih. Salah satu temanku sama dokter juga sekarang sudah jadi dokter spesialis neurologi. Teteh, maaf saya tidak sebutkan nama, tapi mungkin tahu. Siapa? Kita tuh dulu berteman. Nah, hingga suatu hari ini perempuan gitu. Sehingga suatu hari perempuan ini berteriak di kamar mandi. Karena pipisnya sakit dan berubah warna. Jadi merah. Akhirnya ya
katanya jadi merah, dia fotoin ke saya, bukan fotoin dia lagi pipis, bukan dok, tapi dia fotoin pipisnya gitu merah. Akhirnya gitu, kenapa nih, kenapa gimana? Setelah kita usut-usut, yang menyebabkan pipis merah itu apa sih? Ini sampai kita gini, minum obat apa, makan buah naga apa enggak, dan lain-lain lah. Juga bikin pipis merah. Ya, atau pupnya merah. Jadi kayak ngerasa tuh kayak yang positif gitu udah di list gitu. Ternyata begitu dilihat di ronsen dan dia sampai ke lab, itu dia batu gin, saluran kemih dan batu ginjal atau saluran kemih, teman-teman. Jadi kenapa bisa jadi batu padahal masih muda saat baru itu? aku kan masih 20 early 20-an, 20 zaman kuliah lah, 20-an lah. 21 gitu. Ternyata dia ini memiliki gaya hidup, ternyata suka minum minuman kemasan, terutama teh. Tidak pernah absen minum teh kemasan itu minimal 2-3 kotak sehari, teman-teman. Aku aja dengernya pusing loh, beneran kayak nggak sanggup. Aku aja pengen Jadi sih kebayang ya, tehnya itu terkumpul di ginjalnya dia sampai jadi batu. Dan batunya itu kecil dok, untungnya. Jadi bisa keluar lewat saluran kemih, tapi karena batunya itu tajam, menyilet saluran kemihnya sehingga dia berdarah pada saat pipis. Dan sakit banget. Itu ya, orang dengan yang batu ginjal, itu sakitnya luar biasa minta ampun. Itu bapak-bapak tuh bisa teriak-teriak dan sakit banget teman-teman. Kalian disayat dari dalam, bayangin. Dan nggak bisa ditahan kan, urge untuk kita berkemih itu tidak bisa ditahan teman-teman. Jadi kayak udah deh keluarin pelan-pelan, tapi kok sakit ya, jadi ya udah mau gimana lagi, gitu. Dan tindakannya juga untuk batu ginjal itu ya dioperasi atau nggak dilaser, dihancurkan, dan itu juga pas keluar juga serpihan kecilnya juga sakit teman-teman. Betul. Nah kalau ngomongin lagi kalau untuk zaman dulu kan kayak gitu ya dok ya. Maksudnya belum banyak sekali pilihan-pilihan makanan atau minuman. Nah sekarang nih teman-teman di zaman now nih dengan adanya online makanan bisa diantar dari lainnya, boba dan kopi susu. Sama promo-promo. Jadi teman-teman kalau tahu ya, Dokter Velia ini adalah duta makanan manis di geng saya. Jadi nggak akan bisa hidup kalau nggak ada gula, gitu. Dan memang terbukti kayak aku memang ada gangguan secara hormonal karena aku terlalu banyak konsumsi makanan manis. Dan jadi memang aku sempat konsumsi obat diabetes. Walaupun aku nggak diabetes ya teman-teman. Tapi itu berpengaruh, tapi itu dengan catatan ya teman-teman, karena aku ada gangguan hormonal, jadi aku memang ada PCOS, dan itu memang ada genetiknya, jadi keluarga aku itu ada turunan diabetes, ditambah jadi jadinya ke bawahnya ke aku, jadi badan aku sensitif sama gula, padahal aku suka banget. Minuman boba. Pokoknya everything kayak creamy dessert, there's always place in your stomach. Dan ini juga bukan kita ngajarin teman-teman, tapi memang apapun yang berlebihan itu jatuhnya memang tidak baik ya dokter. Jadi memang kayak kalau misalnya kamu mau sesuatu yang instan, tapi kamu kayak harus ada balance gitu, kamu harus olahraga. Dan memang aku kayak mendetoks, bukan mendetoks ya, maksudnya aku sempat pindah gaya hidup aku 1 bulan. Jadi memang di-cut makanan manis. Tapi ingat ya teman-teman, gula itu very addictive. Jadi kalau tubuh kalian itu udah terbiasa dengan gula. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba 1 hari nggak nge-cut konsumsi gula, itu bisa pusing. Bisa beringasan kali dok. Moodnya berubah. Jadi memang kayak kalian tuh harus diimbangi sama makan buah. Atau pelan-pelan lah dikurangin atau diganti dengan gula yang lebih baik. Boleh kayak weekend, boleh cheating. Jadi boleh makan gula, kayak gitu. Itu aku yang benar-benar kayak olahraga sehari 2 kali olahraga. Makan sehat, itu ya kerasa berubah di badan gitu. Kayak Terus dan balik lagi ya teman-teman, kalau tadi ngeliatin dari jenis penyakitnya sendiri, kalau kita paling takut itu kan adalah diabetes tadi misalnya karena gula kan. Nah ternyata diabetes sendiri itu selain tadi berhubungan dengan keturunan, ternyata gaya hidup sangat mempengaruhi. Bapak ibunya tidak ada diabetes, kakek neneknya tidak ada diabetes, tapi kok anaknya ada diabetes? Karena tadi konsumsi gula yang berlebihan bisa menimbulkan kita jadi diabetes nantinya. Style anak kosan. Nah tapi teman-teman nih aku mau berbagi cerita. Sebenarnya life hacksnya aku sih, either sejauh ini aku masih menggunakan life hacks ini, tetapi aku sendiri juga belum tahu ini di-approve apa enggak sebenarnya sama dokter-dokter di luar sana ya. Aku cuma pengen berbagi atau sharing pengalaman aku. Kalau mau diikutin ya silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi aku tuh punya life hacks teman-teman, dimana kalau sekarang dulu tuh aku tidak segini badannya. Dulu tuh aku 82 dokter Velia.
Sekarang kok di 73. Wow, Dalam waktu semakin sebulan. cemerlang. Ya, tapi kan aku sempat kena COVID, jadi malas makan dan lain-lain. Tapi life hacks aku ini dari zaman kuliah, sebelum aku belajar pelajaran gizi ya, terutama kan ada pelajaran gizi ya. Aku tuh udah tahu, misalnya gini, cara kita menghitung kalori yang dibutuhkan pria dan wanita, misalnya dengan tinggi badan segini, berat badan segini, dan usia segini gitu ya. Aku udah bisa ngitung gitu. Nanti teman-teman juga boleh untuk konsul ke dokter untuk bagaimana cara menghitung kalorinya. Nah, life hack aku adalah begitu aku tahu nih, misalnya aku butuh 2000 kalori gitu ya misalnya. Nah, teman-teman kalau misalnya suka makan makanan yang dalam kemasan atau misalnya suka curious gitu ya, kayak makanan yang aku makan ini tuh kalorinya berapa dalam kilokalori, itu bisa dicari sebenarnya lewat googling. Iya, jadi teman-teman kita bisa akses batasin. informasinya banyak Betul. banget. Misalnya kayak aku tadi, aku udah ngitung 2000. Ya teman-teman makan apa aja yang teman-teman mau, tapi di 2000 itu. Misalnya kayak yogurt, merek apapun, itu biasanya 100 kalori. Ya teman-teman silakan makan aja yogurt terus sampai 20 kali yogurt itu jadi 2000. Itu boleh. Jadi banyak. Nggak apa-apa, tapi itu kalorinya terpenuhi. Iya. Sebenarnya. Nah, aku tuh suka... Kan yogurt suka- juga ada probiotiknya. Betul. Tapi teman-teman juga jangan salah. Aku tuh juga suka makan kayak pingin makan mie instan, pingin makan bakso, pingin makan gorengan. Tapi aku dengan cara adalah gini, pagi-pagi nggak makan, siang-siang nggak makan. Sebenarnya nggak boleh sih ya. Tapi aku akhirnya makan yang berat, yang sampai 2000 masakan Padang misalnya. Baru kita makan tuh. Tapi kita udah di cap. Segini, jangan lebih dari 2000. Nah, sometimes kan teman-teman di luar sana pasti ngiranya gini, tapi dok kalau nggak makan dihabisin kan kayak sayang, mubazir, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, Sabtu makanannya harus cukupnya. Ambil secukupnya sesuai dengan porsinya. 2, silakan dari sekarang teman-teman melek kebutuhan kalori teman-teman tuh berapa. Jadi dari situ bisa hitung-hitungan nih dok. Pagi 500 kalori, siang 500 kalori, malam 500 kalori. Di antaranya snack Ya, misalnya. teman-teman juga batasan kalorinya harus dilengkapi juga ya gizinya. Ya, Sayur, buah, air putih. Jangan lupa sebelum makan konsumsi dulu air putih. Gitu, itu penting banget loh air putih itu. Kayak minum air putih aja nih dok. Nggak juga ya sebenarnya, tapi benar. Tapi memang sebenarnya harus minum air putih putih itu sangat penting. Karena kan 70-80% badan kita kan Ya. cairan ya. Betul. Otak juga sebagian besar itu dari cairan loh. Jadi memang sepengaruh itu. Serat juga Serat jangan lupa. juga. Itu sangat bagus buat pencernaan. Jadi kalau teman-teman yang, nah ini juga teman-teman, aku juga suka tanya sama teman-teman atau anak-anak teman-teman kantor lah apa gitu ya. Lo BAB sehari bisa berapa kali? Enggak bisa nggak BAB. Gue bisa 3 hari sekali baru BAB. Itu udah nggak bener. Iya, harus sehari sekali. Sehari minimal sekali. Iya. 2 kali 3 kali bagus. Lebih dari 3 kali serem. Berarti penyakitan. Ada penyakit lah intinya gitu ya. Jadi serem, agak takut gitu. Jadi memang kita tuh hakikatnya apa yang kita makan adalah ampasnya yang dikeluarkan. ampasnya harus dikeluarkan. Kecuali kita berpuasa. Sometimes ada orang bilang, aku nggak BAB tapi karena aku puasa. Ya iya dong. Yang kita masukin nggak ada air doang ya pipis doang. Kadang-kadang pasien juga suka nanya nih, dok aku nggak BAB loh dok, udah 2 hari. Oh iya. Kenapa bu bisa gini-gini? Apa keras BAB-nya? Enggak sih dok, tapi memang lagi puasa aja. Oh ya iya ibu. Saya juga jadi bingung mau ngejelasin Jadi gimana. memang sesuatu yang dimasukkan itu harus dikeluarkan ampasnya ya, ada juga. ampasnya. Ya, betul. Teman-teman juga makan sehat tuh protein bisa dari tahu, tempe, ya. Daging Itu kan putih, juga ikan. sebenarnya murmer ya tahu dan tempe itu. Proteinnya juga dan seratnya juga tercukupi. Ini buat anak-anak kosan tuh sebenarnya gampang banget, tinggal oseng-oseng aja gitu. Terus sama satu lagi teman-teman, kalau teman-teman sekarang sudah gara-gara nonton ini gitu ya, jadi lebih sadar, silakan balik bungkus ciki-ciki kesukaan kalian. Di ciki-ciki itu akan ada tulisannya gini, kalori misalnya, 200 kalori misalnya gitu ya. Tapi ingat, di 200 kalori itu adalah untuk 1 kali penyajian. Nah, teman-teman lihat lagi nanti tulisan di bawahnya nih. Nanti kalau bisa ada contoh ya di atas ya, ada contoh gambar ya di atas ya, kayak serving suggestion sama ada nutritionnya ya, dilihat ya di situ teman-teman ya. Kalorinya berapa itu per 1 kali penyajian. Ternyata dalam 1 bungkus snack ini 4 kali penyajian misalnya. Jadi teman-teman harus kali 4. Nah, 200 kalori itu dikali 4. Jadi teman-teman makan 800 kalori untuk 1 bungkus ciki misalnya. Sedangkan kita kalau makan ciki apa? Kalau nggak sampai nih kita jilat, sampai tuh kalau ada lidi-lidian di
gitu nggak akan selesai makannya, tidak afdol. Tidak Sedangkan afdol, mubazir. satu bungkus itu tuh buat 4 kali loh, jadi bisa ditutup lagi, makan lagi nanti. Mubazir. Iya, karena kayak udahlah nanggung, enak cikinya, habis itu Mubazir buang. malah mubazir umur. Betul. Itu dia bener. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya saran penyajiannya. Usahakan memang lihat di 1 kali serving itu adalah 1 kali buat kalorinya. Iya, jangan lupa makan buah juga. Ini juga gitu. pengalaman pribadi ya dok ya. Ini juga aku mau cerita ke teman-teman ya. Ini bener-bener pengalaman pribadi. Karena aku udah melek masalah kalori ya teman-teman ya. Ada mie instan buatan Indonesia, ada mie instan buatan Korea. Nah, Teman-teman boleh lihat sekarang, ini gorok leher aku ya teman-teman ya. jangan dong dok, serem. Sekarang lihat kalorinya mie instan buatan Indonesia atau dalam negeri. Itu 1 kali serving itu bisa 380, yang lebih tinggi itu mie goreng ya, Dokter Vela ya. Itu karena lebih asin, karena bumbunya lebih gurih, itu dia bisa 400 lebih kalori dalam 1 kali penyajian. Tapi pada saat aku ngeliat mie Korea yang lumayan enak ini, yang lebih besar ya tentunya ya. Dia 1 kali penyajiannya itu mie Korea ini yang teman-teman suka makan, yang pedes-pedes lah, apa tuh tteokbokki mie itu sekitar 300 sampai 400 kalori 1 kali penyajian. Ternyata kalau teman-teman lihat lagi lebih dekat, Sherina lihat lebih dekat. 1 bungkus mie Korea ini itu untuk 2 kali penyajian teman-teman. Jadi aku baru menyadari di umur aku yang segini, pada saat aku lihat gini, astagfirullahalazim, 2 kali mie instan buatan Indonesia teman-teman. Nah, Jadi kaget, aku cukup kaget sih, kayak berarti aku makan 800 kalori untuk jangan sering-sering mukbang berarti. ditambah telur, Tambah kayak waktu ditambah itu ya, Dok. keju, cheese, sama tteokbokki. Insya Allah. Dokter Ulung masakin aku di Spanci. Jadi teman-teman sekarang boleh lihat, boleh aware lagi, lebih aware lagi sama apa yang dimakan, karena kan udah bisa googling ya. Semoga kita bermanfaat lah ngasih tahu ini ya, bukannya malah makin nakut-nakutin. Iya, pokoknya teman-teman kosan sebenarnya kalau misalnya mau lebih sehat, tapi memang ada effortnya sih, harus masak, harus bikin. Sebenarnya untuk makan sehat itu nggak mesti mahal. Banyak juga bahan-bahan yang murah, terutama kita hidup di Indonesia ya, di tanah subur yang hampir semua bahan makanan itu gampang didapat. Bisa Ikan juga ikan kembung online. itu Bisa ditelepon ya sekarang Sawi bisa. bisa datang kali. Iya, Tahu tempe bisa langsung datang ke benar. kita, Dok. Ikan aja tuh, ikan kembung kita tuh kandungan omega 3-nya lebih tinggi dari salmon loh teman-teman. Terus cabe juga Lagi mahal, Dok, vitamin jangan diomongin, Dok. ya, tapi vitamin C juga lebih banyak juga Betul, gitu, bagus. vitamin C lebih banyak. Gitu sih. Paling itu ya teman-teman ya. Oke, Gitu. mungkin Sekian untuk dulu ya. membahas lebih lanjut lagi kita di next session karena waktunya udah habis. Ya. Dan mungkin teman-teman juga udah ngantuk dengerin kita kali ya. Tapi semoga bermanfaat Semoga ya teman-teman bermanfaat ya. teman-teman. Aku Oke. sama Dokter Velia mau undur diri dulu. Bye-bye. Dadah.